karena dari Fajar Sound seorang gitaris, susah nggak ngikutin sound gitar dari satu lagu sampai lagu kelima ini? Dari satu lagu ke lagu lain tuh sama semua. Sama semua. Misalnya lagu Halode kayak gini pakai ampli ini sama, pokoknya semua itu sama. Oke, nanti ya. Cuman beda ini aja beda di modulasinya apa. Misalnya lagu ini ada modulasinya di sini, lagu ini delaynya segini gitu. Cuma beda di tempo. Oke, nanti kita bakalan bahas di sesi tweaking ya, satu persatu lah dari lagu Era 9. Tapi ini masih banyak banget yang mau kulik dari Fajar nih. Dulu kan aku tahu nih Fajar dari band The Black Blues ya. The Black Blues. Kemarin sempat muncul lagi tuh. Yang mana tuh? Band The Black Blues-nya. Kalau nggak salah, apa pas waktu COVID ya? Apa sebelum? Blues itu sesudah COVID ada. Ada kan? Ada muncul kan? 2022 ada. Akhir. Terakhir main tuh di situ. Itu ngingetin banget aku dengan kalian yang raja inilah raja festivalan. Setiap ada event-event pasti juara tuh. Waduh. Berkat orang dalam ya. Waduh, tidak ada uang. Sama ini Jar, perjalanan Fajar jadi gitar nih. Itu dimulai dari sejak tahun berapa sih? Itu SMP tahun berapa ya itu? 2006. SMP 2006. 2005 kelas 1 SMP. Kok bisa jago banget sih Jar dulu? Waduh, itu ya dari dulu ya gitu. Cuman modal perhatiin aja, perhatiin orang main tuh. Mereka ini gimana sih mainnya? Jadi kita niru sedetail-detailnya. Berarti orang Pangkalan Bun nih yang dibahas. Iya, anak-anak tongkrongan zaman SMP kan nongkrong gitu, rokok ilegal. Iya. Jangan ditiru guys di SMP. Emang kayak ini nih. Ya, kecuali kalian mau jadi musisi gitaris. Aduh. Nggak boleh ya. Jadi ngeliatin teman itu zaman dulu. Wih, kok jago gitu kan, jago. Jadi belajar dari kunci C, kunci A, gitulah pokoknya. Jadi belajar setelah itu, ya habis itu belajar lagi di studio dulu namanya Rockstar. Itu studio termahal dulu. Studio yang aku dulu mau ngeband udah paling males tuh masuk ke Rockstar tuh. Karena isinya ini orang jago-jago semua nih guys. Dia duduk di depan nongkrong. Gimana kita mau masuk kan? Aduh. Itu tuh dulu istilahnya dulu tuh berapa ya di situ 25.000. Ya, tapi kan di tempat lain 15.000. Ya, tapi udah mahal dulu, udah mahal. Tapi nyadar nggak waktu itu kalian tuh jago-jago? Enggak, karena kan di atas langit pasti ada langit kan, pasti ya ada lebih jago lagi. Ya angkatan kita lah gitu, seangkatan lah, bukan abang-abangan gitu. Kalau seangkatan kan ada yang jago-jago kayak Hendrik. Jago, Enda pun jago. Ya Enda kan satu band sama ini. Ya. Kali ya. Cuman kan dia basis gitu, sama aku. Iya, basis. Aku main gitar lebih jago dari aku. Itu kasihan tuh teman. Mungkin nanti kita bakal nundang juga ya. Tunggu. Enda, sini kamu. Kita mau tanya nih kenapa dia tiba-tiba ya udah ngalah aja deh jadi basis. Padahal dia tuh gitaris loh. Well, di era kan basis jadi gitaris deh. Iya. Di era jadi gitaris. Ada nggak Jar yang influence Fajar bermain gitar jadi profesional seperti sekarang ini? Kalau influence aku dulu influence-nya dari Jimi Hendrix, Steve Ray. Kalau yang melodik itu ada Joe Satriani, Rick Johnson, terus John Petrucci juga, Dream Theater. Untuk warna band terinfluence dari siapa tuh? Kalau warna band itu dulu kan, kalau zaman The Black Blues ya. Kalau The Black Blues itu dari Blackout. Dulu Black Blues band pertama? Apa bukan?
Kalau yang jalan banget itu ya Black Blues jalan banget. Kalau band festivalan kan dulu ada namanya beda-beda. Cabut-cabutan lah. Cabutan lah festivalan kayak gitu. Makanya setiap nonton The Black Blues tuh pasti dengan blackout-nya itu. Ya, ada blackout dengan lagu Letoy. Lagu wajib. Udah kayak lagu lagu sendiri. Udah rasa lagu sendiri. Dulu tampilnya pakai gitar, pakai sarung-sarungan yang gitu. Anjir. Nah, salah satu band yang menurut aku keren di Pangkalan Bun. Mereka ini banyak influence teman-teman lain juga untuk harus ngeband, tapi paling malesnya ya itu satu panggung sama mereka udah. Pasti anjing nih abang nih keren banget. Oke Jar, nih kita mau perkenalkan yang apa yang dibawa Pajar nih. Ini ada PRS SE Silver Sky. Gitar baru nih. Wih, hati-hati lecet. Ininya. PRS SE Silver Sky ini signaturenya John Mayer versi murah. Wih. Ada yang udah diganti-ganti belum? Nih, di-upgrade, dimodif dan lain. Ini ya di upgrade-nya di saddle. Saddle-nya stainless. Terus ada pickupnya di Marcio. Gantian tuh? Ganti. Ini di Marcio apa Pro Fast Track 1. Di Marcio Fast Track 1 karena pengen ganti humbucker di belakangnya. Dia kan datangnya SSS single. Pengen ganti humbucker tapi routing dalamnya nggak cukup humbucker, nggak mau masuk, nggak bisa masuk kecilan, humbucker kegedean. Jadi pilihnya yang ini, yang rail. Jadi rasanya tetap humbucker. Nah ini emang gitar dikhususkan karena nih baru banget nih Jar. Baru bulan berapa ya? Pertengahan tahun kayaknya. Nah nih gitar ini udah menyesuaikan kebutuhan buat era 9 nggak Jar? Ini untuk gitar ini cukup banget untuk era 9, udah dapat karakter. Udah dapat emang, berarti niatnya emang buat ini. Emang buat era. Bukan buat solo project dan lain. Itu kan menyesuaikan ya kebutuhannya. Cuman masih ada gitar humbucker, ada satu di rumah, ada akustik juga ada. Aman semua. Gitar yang paling disayang nih Jar, untuk dari awal sampai akhir ada nggak nyimpan di rumah? Apakah ya udahlah gitar sekedar gitar gitu? Kalau untuk gitar kesayangan yang ini sekarang. Untuk sekarang yang ini. Kalau zaman dulu tuh kan ada gitar minjem punya studio, punya Enda paling lama itu sampai patah necknya. Tapi bukan karena aku ya. Yang merasa matahin tuh komen. Nanti Endanya nagih itu di komen. Nanti ada invoice. Oke nih, kita bakalan lanjut ke sesi tweaking. Oke nih, kita masuk di sesi tweaking. Jar, bisa jelasin nggak nih apa-apa aja nih gear yang dipakai nih Jar? Kalau ini gearnya untuk live ya, untuk live. Jadi yang ada nih yang ribet ini nih. Ini setup live nih ya? Setup live. Oke, dimulai dari Samsung ini ya. Samsung lain. Bukan. Oke. Ya. Dari apa? Jadi yang ada ini dulu ya. Yang ada nih, ini efeknya Variton GP 200. Terus ada yang kecil ini mixer. Ini mixer kecil lah. Terus ada monitor wireless. Udah itu aja sebenarnya. Sesimpel itu. Gak ada tambahan dan lain-lain. Gak ada lagi, paling tabungan hasil nyuri pick. Enggak. Udah beli. Guys. Oke. Tapi walaupun ini efeknya digital ya, tapi proper banget sih ini. Kayak dari kita bisa bilang apa nih, hardcase, pakai hardcase. Nah, ini hardcase-nya bisa modif. Ini dimodif apa memang udah beli langsung jadi, Jar? Awalnya langsung jadi, terus dimodif, dilobang-lobangin lah pokoknya. Ini ada input gitarnya dari sini, terus dari input gitar langsung ngomongin routing nih. Input gitar masuk ke input ke mana nih, ke efek. Terus kalau dari ke DI-nya outputnya ke mixer yang ini. Terus yang ini monitor tadi dari Pons-nya GP200 masuk ke mixer langsung masuk ke mixer. Terus ada yang di sini
Ada monitor sama klik sama bebas, ini bebas mau masuk apa aja. Ada monitor, masuk monitor dari monitor ke sini, dari klik ke mixer. Terus dari mixer keluar ke wireless monitor Waves R3. R3 langsung ke antena, langsung ke body pack. Body pack udah. Itu untuk keperluan monitor aja sebenarnya. Kita itu kan di panggung yang penting kedengaran. Yang penting kan suara instrumen kita sendiri itu kedengaran. Kalau nggak kedengaran. Berarti ini setup Fajar era 9 nih. Untuk era 9. Untuk era 9. Untuk live. Ada yang masih kurang apa udah cukup nih Jar di setup ini Jar? Buat era 9. Di setup ini cukup banget sih, cukup banget. Untuk era 9 untuk gitar ya. Gitar cukup. Berarti udah kayaknya di sini udah cukup, nggak ada upgrade lagi. Upgrade-nya paling upgrade efek. Berarti masih ini dong. Masih ada. Dong. Sebenarnya cukup. Untuk era 9 untuk ini. Era 9 cukup. Untuk soundnya udah dapet segala macam cukup lah. Tapi pengen yang wow ya. Yang apa ya, kayak Fender, keluaran Fender tuh. Ya. Fender Tone Master Pro tuh. Dari setup ini nih, apakah sama dengan project band satunya tadi? Sama-sama aja sih, cuman ini kan memang untuk era ya, karena era pakai sequencer. Jadi ada klik masuk sini, monitor masuk sini. Pokoknya untuk live era. Kalau untuk yang lain ngikut aja. Untuk project yang lain ya udah tetap pakai ini, cuman paling bedanya sedikit lah. Oke, boleh dong Jar. Ini apa nih? Untuk preset di dalam kita bedah dong buat era 9. Oke, ini preset apa ini? Ini presetnya Halode. Ya. Biar teman-teman juga tahu nih. Preset dari Fajar apa aja? Preset Halode itu ada clean. Terus ada overdrive. Overdrive-nya pakai kontrol. Terus terakhir ada lead. Itu aja sih, 2 itu aja. Kalau untuk semuanya ini yang dipakai per bank GP200 ini cuma 2 aja. Jadi dia cuma ganti ampli antara lead sama yang lain. Kalau untuk yang ini kan yang utama nih. Ini yang utama, dia bisa clean, bisa overdrive, bisa lead juga. Tadi kan clean. Ini satu preset. Terus bisa ngelit. Itu karena ini satu bank, jadi dia pakai kontrol. Di dalam ada tambahan-tambahan nggak seperti kompresor dan lain-lain? Nah untuk routingnya yang ini Halode, ini routingnya. Yang paling awal itu volume pedal. Yang paling awal volume pedal ini nggak dipakai sih sebenarnya, cuman ada on aja gitu buat ini. Terus ada kompresor. Kompresornya dari kompresor biasa aja sih, kompresor ini bawaan. Sustainnya di 33. Nah untuk soundnya kompresor. Dia lebih menstabilkan ininya lah, karena di era kan sering strumming ya. Kalau nggak pakai kompresor, jadi volumenya lebih rata aja. Tapi di era kan gitar 2 tuh Jar. Gitar 2 ya memang kita gitar 2, si Enda lebih ke strumming yang tadi. Kalau aku lebih ke yang ini, yang ya sekali gitu. Terus habis kompresor ada langsung ke ampli. Ampli kita pakai Deluxe reverb sih kayaknya ini. Ini Deluxe reverb yang
versi apa itulah. Pokoknya itulah dark vibra, bahasanya di sini dark vibra. Nah, Fender Strat, karena Stratocaster itu ini kan masuknya walaupun PRS ya. Iya, betul. Modelnya jadi model tapi ininya lebih ke suaranya Strat lah. Karena ini jadi pakai Fender. Direct. Ini amplinya ini simple, paling simple. Karena dia settingannya cuma bass sama treble, nggak ada middle-nya, nggak ada. Selanjutnya ada kabinetnya sama, kabinetnya langsung. Tidak usah cerewet-cerewet, langsung aja ikut bawaannya. Okay. Cuman dia di setting di low cut, di lumayan banyak low cutnya di 248 lah. Lebih tepatnya high cutnya di 7000. Cuman di situ. Jadi biar lebih warm aja suaranya. Kalau high cutnya kita off. Kalau di high cut di berapa tadi? 7000 ya. Ada lebih warm lah, lebih hangat suaranya. Dari 5 lagu tuh ada perubahan karakter nggak, Jar, di beberapa lagu? Dari semua itu semua sama pakai Fender yang tadi. Fender. Berarti tidak ada perubahan dan lain. Ya, ada perubahan. Jadi kita menekankan karakternya di situlah. Pokoknya era tuh suara gitarnya yang ini gitu. Suara gitarnya yang ini gitu. Terus apa lagi ya? Paling yang pembedanya di lead. Wah, lead. Kalau lead ini di lead nih kita pakai amplinya Soldano. Amplinya Soldano lead lah, Soldano lead, terus kabinetnya ngikut Soldano, terus pakai boosternya pakai EQ. Terus apa lagi ya? Udah di boost lagi di sini, terus di boost lagi pakai EQ. Boostnya pakai EQ itu dia cuma nge-boost di middle. Anggaplah kita di yang Fender tadi ya. Dia nge-boost di mid, cuma nggak nge-boost di volume. Nggak nge-boost di volume dia. Cuma midnya aja. Volumenya nggak naik, cuman middle-nya naik, dia jadi lebih ke depan, lebih stabil. Di lagu berikutnya bakalan ada upgrade sound apa aja nih dari Fajar, apa tetap di preset ini? Paling kita di sound effect aja sih. Sound effect kayak modulasinya apa, nanti pakai modulasi. Terus ada sound dari sequencer, paling itu aja sih. Aku juga lihat performnya era 9 tuh ada yang unik dari era 9. Karena kadang tuh kan biasanya yang megang sequencer itu kan itu si drummer. Tapi, kalau nggak keyboard. Keyboard. Ini sekarang dipegang sama gitaris nih di era 9. Nah, coba dong bisa nggak nunjukin ke teman-teman nih cara Fajar bikin apa? Nge-handle backupin pegang sequencer lah di situ. Oke, yang setelah dari tweaking kita ke sequencer. Untuk sequencer era 9 sih, sequencernya era ada banyak, udah lagu. Semua lagu pakai sequencer nih. Pakai sequencer, semua lagu era. Sampai ke covernya kan ada
lagu orang. Nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Lagu orang nggak usah dibahas. Lagu sendiri aja. Nah, untuk sequencer era itu karena mumpung gitaris yang megang, jadi ini terinspirasi dari pas lihat dulu, zaman dulu waktu dulu tuh lihat slang, ada Abdi Negara tuh. Abdi Negara dia ada operatornya, tukang mencet-mencetin ada operatornya efek kan. sendiri. Mencet-mencetin efek, terus wah keren gitu loh. Pas dulu cukup sampai situ aja. Terus kepikiran kan, wah ini kan ada MIDI-nya, ada output MIDI-nya di sini kan, ada USB. Harusnya sih bisa sih aku otomatis dari sequencerku ke efek gitu. Nah, tapi nggak ribet nih, apa nih Ikam sebagai gitaris, megang sequencer dan lain. Karena kan yang megang tempo harusnya itu drummer tuh. Ya, drummer atau biasanya yang paling normal tuh keyboardis kan yang megang. Jadi karena mereka nggak tahu ya teknis itu mungkin masih belum belajar, ya udah kita pegang aja di sequencer. Tapi ya itulah ribet karena dua tangan kayak gini kan harus pegang sequencer kan ribet ya. Nah, jadi aku bisa dipermudah dengan ada yang misalnya ganti-ganti efek tuh dari sequencer. Gimana tuh? Ganti-ganti efek dari sequencer itu sequencer ngirim sinyal MIDI ke efek. Jadi dia ganti sendiri. Misalnya di lagu Komedi Cinta tuh nih, pas melodi ya. Oh, atau ini aja deh. Pas di verse 2. Verse 2 deh berarti. Stop dulu, coba lihat di sini. Dia ganti sendiri. Modulasinya hidup. Modulasinya hidup di situ. Dia otomatis langsung ganti di sini hidup. Nah, setelah itu misalnya di bagian lead. Bagian lead. Otomatis ganti preset. Itu aja sih. Jadi semua lagu era itu gonta-ganti efeknya yang punyaku dari sequencer. Tapi tadi ada ngebahas otomatis nih. Berarti itu emang ada yang mencetin operator apa dari kamu sendiri nih yang mencet? Yang bukan aku sendiri, memang bisa manual ya. Manual masih bisa override. Tapi yang ganti itu dari sequencer. Sequencer ngirim sinyal ke efekku. Jadi otomatis ganti overdrive, ganti preset yang lain-lainnya itu tanpa harus disentuh. Tanpa harus disentuh. Serius. Nah, nih kalau emang gini harus kasih tahu dong teman-teman gimana nih caranya. Nah, bisa tanpa disentuh tapi otomatis ganti sendiri tuh preset. Nah, caranya itu kita tergantung merek ya, merek. Terus di efek ini misalnya MIDI-nya berapa? Tes misalnya. Nah, di sini ada nilai nih. Ini untuk bus. Untuk bus itu dia nilai MIDI-nya 690. Nah, kalau overdrive nilainya 70. Contohnya gitu aja. Biasanya ada di manual book efek itu. Kalau GP200 ada ini kan. Contohnya ini. Kalau di manual book yang efek-efek lain pasti ada juga. Nux itu kemarin ada tutorial dari AV. Tutorial dari AV itu ada. Yang kayak gini juga. Tapi sebelum dia bikin tutorial, aku udah bikin sendiri. langsung tak komen. Aku udah pakai Paleton karena dia tutorialnya pakai Nux ya. Yang teman-teman yang pakai Nux bisa pakai tutorial dari AV. Kalau GP200 sama kayak ini juga, tapi
harus dibaca dulu butuhnya yang on-onin apa gitu. Pokoknya ada di manual booknya. Buat Fajar susah nggak ngulik sampai bisa dapat preset seperti ini? Kalau nguliknya itu gampang sih. Karena yang penting tuh ada ide aja dulu. Yang penting ada ide. Oh, aku pengen efekku bisa ganti-ganti sendiri, kayak hantu gitu, ada hantunya gitu ya. Pokoknya aku pikir sih selama ini era 9 manggung, Fajar sering maju ke depan, gitar tiba-tiba berubah efek gitar dan lain, itu ada operatornya di belakang. Nggak ada. Itu dari operatornya dari robot, dari sequencer operatornya. Pakai AI nggak? Nggak pakai. Oh nggak. Tetap manual. Kirain pakai AI. Sekarang kan canggih banget tuh, AI juga merambah ke efek-efek juga kan? Iya, cuman ya itu yang sambil ngulik juga yang bagian mana pindahnya, kita masukin ini tadi pengaturan yang ini tadi. Boost, ada overdrive. Kalau versi aku ya, untuk teman-teman yang versinya beda nggak apa-apa. Ini aku namain boost, ini terus namain. Nah ini kan dia ganti sendiri nih. Tuh. Coba lihat kamera. Bisa hidup sendiri tuh guys. Kelihatan nggak nih? Ini yang ini deh. Yang ini overdrive. Nah tuh gantinya jadi hijau, jadi warna merah tuh. Kalau yang ini patch plus coba. Nah dia ganti sendiri nih. Tapi kan ini harus disentuh nih Jar. Tadi aku lihatnya nggak perlu disentuh, bisa berubah warna tuh. Karena kan udah jalan dari sequencernya. Pas dia ngelewatin ini kan udah ada contohnya. Dia udah ada contoh ini, nanti kan dia ngelewatin terus gitu kayak kepencet gitu, kayak dipencet dari sini. Jadi dia ini istilahnya sequencer ini ngirim perintah untuk ganti efek ini. Woi, waktunya ganti efek woi dari sini kan. Bisa gitu. Woi, lead gitu harusnya kayak gitu. Itu dia guys. Nih efek digital sangat memudahkan banget lah untuk sekarang ya. Dulu pernah nggak zamannya efek sabun lah kita bilang kan, efek sabun yang gitu-gitu analog lah, sempat ngerasain nggak? Kalau analog aku dari zaman dulu tuh emang digital sih. Dari zaman dulu emang mainnya digital, jadi ngulik digital tuh udah biasa aja. Udah masuk ke darah daging lah pokoknya. Aku juga aku kan bukan seorang gitaris juga nih, tapi bisa main gitar. Ngeliatin namanya setup yang kamu punya nih. Kayaknya rumit banget nih sampai bisa jadi seperti ini. Kayaknya butuh waktu nggak cukup deh, cuman setahun tiba-tiba bisa nguasain seperti ini. Ya itu dari dulu kita dari dulu belajar, ini ada error di sini, ambil pelajarannya, terus main bikin preset, terus ada yang kurang, ambil pelajarannya, kurangnya di sini. Jadi kumpul sampai sekarang, insya Allah masih ada lagi nih yang dipelajari, ini masih banyak. Harusnya ilmu tuh nggak ada habisnya pokoknya. Benar tuh, kata kamu kan ilmu nggak ada habisnya, dan Ikam juga seorang gitaris. Pernah sih ada kepikiran mau bikin project solo gitu, Jar? Kalau project solo belum kepikir pun nggak ada. Kepikir pun ada, cuman ada tuh. Ini Rido bikin. Bikin tuh, keren. Nah, makanya itu siapa tahu di rumah kan ngiseng-ngiseng ya, cobalah mainin ngulik-ngulik seperti ini. Ada nggak setup seperti itu di sini, Jar? Belum ada sih, cuman itu aja. Untuk keperluan live aja, ini untuk keperluan live semua. Berarti untuk sekarang biarpun ada waktu senggang di rumah, upgrade-nya ya ke sound-nya era 9 tadi ya. Ya, untuk era sekarang targetnya di mana ya? Di alat sih. Di alat. Oke nih, kita mau lanjut ke sesi pertanyaan nih, Jar. Kita kan udah ada lempar-lempar pertanyaan nih ke sosial media kita. Sebenarnya banyak nih. Cuman kita ambil satu aja deh. Oke. Nih, gimana caranya bertahan dengan genre era 9, sedangkan teman-teman beradu genre yang lagi terbaru ini ya seperti popang, permetalan, tiba-tiba
mungkin dari pertanyaan dia ini, era 9 nih beda sendiri nih. Gimana cara bertahan di era itu? Kalau untuk genre era tuh ada yang tahu nggak? Tahu nggak genre era apa? Genre era itu seperti kayak PMR. Ya, orkes kan. Orkes. Cuman era itu ada tambahannya. OM kan bisa. Apa tuh? OM itu ada yang orkes Melayu, orkes. Kalau PMR orkes moral. Moral. Kalau era tuh OM itu orkes modern. Orkes modern. Orkes modern. Jadi masih ada bandnya. Bandnya masih kental. Jadi ada orkestra, ada brass, ada trompet segala macam di situ. Bandnya masih. Jadi nggak pakai ini kan, nggak pakai apa sih namanya, gendang. Tapi kan kemarin sempat tuh ada gendangnya tuh. Kalau gendang tuh kan di lagu Halo Dek. Halo Dek gendang. Habis itu nggak ada lagi. Kemarin tuh aku sempat berapa kali lihat era 9 tuh sempat tampil dengan formasi ada gendang yang diisi oleh Dullah. Tapi kenapa nih sekarang hilang? Dullah masih sibuk. Dullahnya masih sibuk. Makanya tadi Dullah non aktif. Oke. Tapi nggak digantiin sama siapapun ya? Nggak ada ganti. Kita nambah yang kemarin kan yang baru pas single ketiga itu ada Cebok yang baru. Oke. Nah nih terakhir lagi buat sebelum closing, aku ada satu pertanyaan buat Fajar. Nih kalau ribet bukan jadi masalah dari Fajar sendiri nih, pilih todong apa direct? Aku kalau ada dua, kalau live direct, kalau rekaman todong. Satu dong. Apa? Direct aja deh, direct. Oke, thank you buat teman-teman semua di sini. Akhirnya kita thank you banget buat Fajar. Oke, sampai jumpa di bintang tamu selanjutnya di Boti Borneo Twiki.